Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmi ini untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang Al-Quran dan proses kejadian manusia untuk seri ketiga. Tapi sebelum saya sampaikan materi yang tertuang di dalam makalah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan jawaban terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Ustadz, adik saya bekerja di koperasi yang menerapkan sistem bunga. Malah adik saya sebagai penagih. Apa dapat dibenarkan adik saya bekerja di tempat seperti itu? Ya, tentu saja sebaiknya, karena sekarang sudah mulai menjamur lembaga-lembaga keuangan, baik itu perbankan, asuransi, gadai, dan koperasi yang menggunakan sistem syariah. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan dengan sistem syariah itu tentu saja dimaksudkan untuk secara bertahap bisa melepaskan diri dari sistem riba yang di kita memang digunakan istilah bunga. Kalau disebut riba biasanya orang agak terkejut. Kalau disebut bunga, karena bunga itu indah, jadi orang sering tidak ada perasaan guilty, tidak ada perasaan bersalah apalagi berdosa. Dua, betulkah ada hadis yang menerangkan jika belajar sendiri atau otodidak maka gurunya setan? Wah, saya belum menemukan hadis seperti ini ya. Karena banyak ulama juga yang otodidak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga tidak ada guru kecuali wahyu. Yang ketiga, setelah baca Quran apa boleh membaca Surahul Adzim? Ya, sebenarnya sampai hari ini kita belum menemukan keterangan apa sebenarnya yang harus dibaca sehabis membaca Al-Quran. Baik Surahul Adzim maupun Sami'na wa Ata'na itu sebenarnya merupakan refleksi saja, ungkapan dari keyakinan orang akan kebenaran apa yang dibaca dan didengar. Kalau dalil yang khusus yang menunjukkan bahwa kalau habis baca Quran, baca surah Allah, baca Sami'na, saya belum menemukannya. Kalau saya melakukan perjalanan lamanya 15 menit, apa boleh mengqashar sholat? Tentu saja ukurannya bukan menit. Bagaimana kalau jalannya macet? Baru 5 meter, misalnya 15 menit. Tentu ukurannya bukan soal menit, bukan soal jarak. Jamaah dan qashar itu ditentukan oleh niat kita. Apakah kita ke tempat itu safar atau bukan? Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan ketika bepergian salah kata amyal 3 mil kurang lebih 4,5 km, beliau ternyata menjama
sholat dan mengqashar sholat. Kenapa? Karena diniatan safar. Kemudian dupi daging kuda halal. Tidak perlu banyak komentar itu mah. Daging kuda halal. Pokoknya yang diharamkan itu apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kuda tidak termasuk di dalamnya. Kalau dicari apa dalilnya bahwa kuda halal, tidak ada. Karena asal dalam makanan itu semuanya halal. Baru haram kalau ada dalil yang mengharamkan. Memang Allah Maha Bijaksana menyebut itu yang diharamkan. Bayangkan kalau yang disebut yang dihalalkan, Quran 30 juz khususnya nggak bahas dalil. Bangsa Cimi, Cilok, Kehu yang dulu tidak ada tidak akan masuk itu. Oleh sebab itu dengan hanya menyebut yang diharamkan berarti di luar itu adalah halal. Apa yang dimaksud dengan asobiyah? Asobiyah itu artinya fanatisme buta. Ada hadis yang menyebutkan bahwa di antara kelompok manusia yang akan dengan mudah masuk neraka adalah al-arabu bil asobiyah. Bangsa Arab disebabkan karena fanatisme. Fanatisme apa? Kearabannya, nasionalismenya yang berlebihan. Mungkin istilah lain dari asobiyah adalah chauvinistik. Ada perasaan bahwa bangsa mereka jauh lebih mulia daripada bangsa lain. Seperti yang pernah ditunjukkan oleh bangsa Jerman di zaman pemerintahan Adolf Hitler. Ditanamkan doktrin bahwa bangsa Jerman adalah keturunan bangsa Arya, keturunan dewa matahari, sehingga kedudukannya lebih mulia daripada bangsa-bangsa lain. Atau seperti yang sekarang dipertontonkan oleh Zionis Yahudi. Mereka merasa sebagai chosen people, bangsa pilihan. Jadi orang-orang Zionis Israel itu kalau melihat bangsa Arab itu seperti kucing melihat tikus gitu. Kita juga bangsa Indonesia, kalau punya perasaan bahwa bangsa Indonesia jauh lebih mulia, lebih hebat daripada bangsa lain, sama, bukan hanya bangsa Arab. Di surah Al-Hujurat ayat 13 oleh Allah diingatkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk saling mengenal. Siapa yang paling mulia? Bangsa mana yang paling mulia di pandangan Allah? Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di pandangan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Kalau nifas sudah lewat 40 hari tapi masih keluar darah, apa sudah wajib sholat? Belum. Karena nifas itu tidak dibatasi dengan hari, tapi dibatasi dengan masih keluar atau tidak. Nah, darah nifasnya. Jadi kalau baru 20-30 hari sudah berhenti, maka dia wajib bersuci kemudian sholat. Itu mah 40 hari mah rumus para haji. Dulu 40 poe. Pak Kiai, apakah ada ketentuan biaya nikah harus ditanggung pihak perempuan? Ya. Eta mah tiasa rundingan we, bare 50-50
seteng-seteng mangga gitu ya. Badai ditanggung oleh pihak suami silahkan, tidak ada ketentuan. Itu saja. Sebulan yang lalu kita sedang membahas mengenai apa-apa yang dilarang buat wanita yang sedang haid, yaitu yang pertama salat, yang kedua saum, yang ketiga tawaf, yang keempat jima atau bersenggama, kemudian yang kelima diam di dalam masjid, itu yang dilarang. Nah, di kalangan para ulama dan masyarakat muslim ada dua hal lagi, tapi ini berbeda pendapat, berselisih di antara para ulama juga masyarakat muslim. Yang pertama mengenai hukum yang haid atau yang junub membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua, hukum wanita yang haid atau yang junub menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran. Di sini saya kemukakan beberapa keterangan terkait dengan dua masalah tersebut. Yang pertama, yang junub itu yang berhadas besar. Sebab pada dasarnya orang yang haid juga termasuk junub, dalam arti ia berhadas besar. Karena ketentuan mandi bagi yang haid kembali kepada ketentuan yang junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub berhadas besar wajib mandi. Tapi saya pakai garis ini, dalil yang selalu dipakai untuk melarang yang haid dan yang junub membaca Al-Quran adalah hadir di makalah nomor 1. Nanti Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi SAW qala, bersabda, la taqra'ul haidu, tidak boleh, la taqra'ul haidu, tidak boleh membaca wanita yang haid, walal junubu, dan yang junub, syai'an min Al-Quran, sedikit pun dari Al-Quran. Jadi sama sekali tidak boleh. Misalnya ibu-ibu bersin, hansip, biasanya keluar ungkapan apa? Alhamdulillah. Nah, itu tidak boleh, karena sedikit alhamdulillah itu berasal dari Al-Quran. Atau ada kabar si fulan meninggal dunia, apa yang diungkapkan? Nah, kalau sedang haid tidak boleh menurut hadis ini, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga ayat Al-Quran. Nah, hadis ini mutlak, sama sekali tidak boleh sedikit pun. Ini yang dipakai sebagai hujah. Tapi sayangnya hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Menurut para ahli hadis, dalam sanad hadis ini ada rawi beriwayat yang bernama Ismail bin Ayyash, yang didhaifkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Begitu
dijelaskan di kitab Nasburoya juz 1 halaman 195. Hadis ini disebut hadis munkar. Kemudian Imam Ad-Darqutni juga meriwayatkan dari jalan lain, tidak melalui Ismail bin Ayyash, tapi semua hadis mengenai larangan wanita yang haid dan laki-laki yang junub membaca Al-Quran semuanya dhaif, tidak lepas dari kedhaifan. Begitu dijelaskan di dalam kitab Talkhisul Habir juz 1 halaman 138. Sementara keterangan-keterangan di bawah nomor 2, 3, 4 justru mengatakan sebaliknya. An Aisyah, dari Siti Aisyah qalat, beliau berkata, kharajna, kami keluar dari rumah, dari Madinah, la nuru ilal hajjah, tidak ada maksud kecuali mau menunaikan ibadah haji. Jadi Siti Aisyah bersama Nabi, bersama para sahabat berangkat bersama-sama meninggalkan kota Madinah dengan tujuan satu, yaitu menunaikan ibadah haji. Falamma kunna bi Syarifah, tatkala kami sampai di sebuah tempat atau kampung bernama Kampung Syarifah, itu kata Siti Aisyah, saya haid. Padahal alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepadaku, wa ana abki, dan aku, kata Siti Aisyah, sedang menangis. Kenapa Siti Aisyah nangis? Karena sudah jauh-jauh, coba bayangkan, dari Madinah berangkat menuju Mekah, niat mau menunaikan ibadah haji. Perjalanan kurang lebih 8 hari dari Madinah ke Mekah. Dan zaman bahula kan jadul, tidak ada bis, tidak ada pesawat udara. Jadi berangkatnya naik ojek genjot, naik onta. Sudah hampir sampai, datang haid. Tadinya Siti Aisyah mungkin berpikir, wah, saya tidak bisa melanjutkan ibadah haji karena haid. Itu yang jadi nangis, menyesal. Kata Nabi, mak lagi, kenapa kau anak pisti, kamu nipas di sini maksudnya haid, bukan melahirkan. Karena Siti Aisyah tidak pernah melahirkan. Qultu, kataku, na'am, benar. Qala, Nabi bersabda, inna hada, sesungguhnya haid ini, amrun, sesuatu perkara, katabahullah, yang telah Allah tetapkan, ala banati Adam, kepada perempuan, begitu, kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi artinya haid itu sesuatu ketetapan Allah buat kaum wanita, tidak perlu ditangisi. Kata Nabi, pakdi, kerjakan, tunaikan, mayak dilhaju, apa-apa yang dikerjakan oleh jamaah haji. Goero, selain Allah tatufi bil bait, kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Jadi semua pekerjaan manasik haji silahkan lakukan walaupun sedang haid. Hanya satu yang dilarang, yakni tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Karena sa'i juga itu dalam beberapa hadis menggunakan istilah tawaf, tawaf baina Safa wal Marwah, tawaf antara Safa dan Marwah. Yang dimaksud adalah sa'i. Di sini tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Maksud saya mengutip hadis ini, kan dalam perjalanan manasik haji itu ada banyak doa yang dibaca.
yang sebagian diambil dari Al-Quran. Ternyata Nabi tidak ada memberikan larangan, kecuali kamu tidak boleh bawa atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ketika wukuf di padang Arafah juga dianjurkan kalau sudah selesai membaca doa-doa, daripada ngobrol tidak karu-karuan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Wadoha Rasulullah SAW, Nabi berkurban untuk istri-istrinya, An-Nisa ini untuk istri-istrinya bil baqar, dengan sapi. Rawahul Bukhari. Yang kedua, la takhrujul awatik, hendaklah keluar meninggalkan rumah al-awatik, gadis-gadis, wadawatul budur, dan wanita-wanita pingitan. Wanita pingitan itu wanita yang tidak boleh keluar rumah. Di Indonesia juga dulu katanya zaman lama, kalau sudah gadis itu tidak boleh meloyoran kemana-mana. Soal jodoh juga ditentukan oleh orang tua, tidak boleh mencari sendiri. Nah itu namanya dawatul hudur. Wal buyatu, dan wanita yang sedang haid. Fayashhadnal khair, hendaknya wanita-wanita tadi anu haid, gadis-gadis, terus wanita pingitan. Ini hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam bab sholat lebaran, sholatul idain. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha, wanita yang haid itu juga dianjurkan ikut bergabung. Tapi wayatazilul huyadu musalla, hendaknya wanita yang haid tidak ikut sholat maksudnya. Jadi waktu takbiran ikut takbiran, waktu khutbah imam ikut mendengarkan khutbahnya imam. Hanya waktu sholat, wanita yang lain sholat, wanita yang haid duduk tidak ikut sholat. Faqala al-haid, wanita yang haid juga. Fakultu, mungkin misalnya aku bertanya, al-haid, apakah wanita yang haid dakwatal, ini ada dua ya, fayashhadnal khairu, menghadiri kebaikan, maksudnya salat Idul Fitri, Idul Adha, wa dakwatal muslimin, dan dakwah kaum muslimin. Kalau sekarang menghadiri pengajian begitu. Hanya ketika sholat yang haid tidak boleh ikut sholat. Ada yang kaget mungkin, makanya bertanya, al-haid, wanita yang haid juga. Faqala, Siti Hafsah menjelaskan, awalaisa tashhadu Arafah, bukankah kaum wanita juga ikut ibadah di Arafah, yaitu wukuf, wa tashhadu kada, dan mengikuti ini, mengikuti itu. Maksudnya semua perjalanan manasik haji. Nah di sini bukan hanya manasik, tapi sholat Idul Fitri, Idul Adha, ikut takbiran, ikut mendengarkan khutbah, tidak ada larangan bagi wanita yang sedang haid. Bahkan di Sahih Bukhari juz 1 halaman 541 di makalah nomor 4 ada penjelasan di sini. Wa qala Ibrahim, berkata Imam Ibrahim, la ba'sa, tenanawan, tidak apa-apa, antak Quran ayat, wanita yang haid membaca ayat Quran.
junubi ba'san. Bagi orang yang junub termasuk yang haid ba'san, apa-apa. Jadi maksudnya Ibnu Abbas sendiri memandang gak masalah wanita yang sedang haid atau sedang junub membaca Al-Quran. Alasannya pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keadaan Nabi SAW yadhkurullah, berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sedang junub maupun tidak junub, beliau berzikir kepada Allah. Wa qalat Ummu Atiyah, berkata Ummu Atiyah, kunna nu'maru, kami diperintah oleh Nabi ayam rujal buyadu, untuk mengeluarkan, menggiring keluar wanita yang haid, payukan birna, maka wanita yang haid bertakbir bitakbirihim, mengikuti takbir mereka. Yang dimaksud takbir di sini takbir Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ada bagian-bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ikut wanita yang haid takbir, mengikuti takbir mereka, wa yad'una, dan mereka juga berdoa sama dengan doa-doa yang lain. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, akhbarani Abu Sufyan, Abu Sufyan memberitahu kepadaku, anna Hirqala, bahwa Raja Hercules da'a di kitabin Nabi. Raja ini adalah Hercules, itu kan penguasa Romawi yang dikirim surat oleh Nabi. Rasulullah mengutus seorang sahabat membawa surat, maka untuk meyakinkan kebenaran kenabian Muhammad, Raja Hercules itu memanggil rombongan pedagang kafir Quraisy yang pokoknya waktu itu adalah Abu Sufyan. Nah, Raja Hercules ini yang Kristen, dan di kitabin Nabi meminta mana surat Muhammad itu. Baqara'ah, yang membaca surat Nabi, fa'idha fihi, ternyata di dalam surat Nabi yang dikirim ke Raja Hercules itu, yang beragama Kristen, orang Kristen itu sok mandi janabah tara. Yakin tara, tidak apa orang tidak ada merasa berkewajiban untuk mandi junub. Jadi seumur-umur para ada nama junubnya ada segede telur itu. Ternyata dalam surat yang diterima oleh Raja Hercules itu ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, al-ayat, termaktub di surat Al-Imran ayat 64. Kalau, jadi kesimpulannya begini, kenapa hadis ini dibuat? Kalau memang yang junub tidak boleh baca Al-Quran, tidak mungkin Nabi mengirim surat dengan mencantumkan di dalamnya ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran tidak boleh dibaca oleh yang junub. Begitu logikanya. Tapi ternyata Nabi kirim surat, dicantumkan bahwa ayat Quran yang menyeru mereka untuk kembali masuk Islam, mengikuti ajaran tauhid. Wa qala Atha, berkata Imam Atha an Jabir, dari sahabat Jabir, hadat Aisyah itu, Siti Aisyah pada sakat til manasika, dia menunaikan manasik haji semuanya, ghairu tawaf fil bait, kecuali tawaf di Baitullah, wala tusalli, dan tidak menunaikan sholat. Jadi 3 hadis ini dikemukakan untuk menunjukkan indikasi-indikasi
bahwa tidak ada halangan bagi wanita yang haid atau yang junub untuk membaca Al-Quran. Mengenai yang kedua, hukum menyentuh mushaf Al-Quran yang sering dijadikan dalil. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang melarang, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali punya wudu. Bukan hanya yang haid, yang punya hadas kecil juga tidak boleh. Jadi kalau mau baca Quran, menurut pihak pertama harus punya wudu. Kalau yang junub atau yang haid harus sudah mandi. Tidak boleh sebelum mandi atau wudu memegang, menyentuh mushaf Al-Quran. Yang sering dijadikan dalilnya adalah nomor 5 surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara, maksudnya di Lauh Mahfuz. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, menyentuh Al-Quran ini, illal mutahharun, kecuali mereka yang disucikan. Nah, ayat ini yang sering dicantumkan di jilid-jilid Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini sering dipahami bahwa tidak boleh menyentuh Quran kecuali bebas dari hadas. Harus dalam keadaan suci dari hadas. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Padahal sebenarnya apa? Ayat ini dicantumkan di jilid Quran itu untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa Al-Quran ini tidak ada omongan-omongan selain wahyu Allah. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Tapi dipahami menjadi larangan, padahal ini kalimat berita. Kalau tidak boleh, bukanlah yang masuk, tapi tak, tidak boleh menyentuh. Itu diperkuat argumen mereka itu dengan dua hadis antara lain yang saya muat di sini, nomor 6 dan 7. Wa yuramu alaihi, dan diharamkan bagi orang yang berhadas masul mushaf, menyentuh mushaf. Pertanyaan saya, kalau mushaf Al-Quran zaman Nabi sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Disusun dalam bentuk kitab itu pada zaman Khalifah Utsman. Bagaimana mungkin ada larangan jangan menyentuh mushaf sementara mushafnya sendiri belum ada? Dasarnya apa? Nah, dasarnya katanya liqouli ta'ala, berdasar firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Itu ayat yang tadi, surat Al-Waqiah ayat 79. Yang kedua katanya walima ruwiya, dan berdasar hadis, makna itu hadis apa-apa ruwiya yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazm, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamassul
Nah, di sini tidak layamas, tidak pakai ya, tapi lata. Jadi jelas ini larangan, tidak boleh kamu menyentuh Al-Quran illa kecuali wa anta, dan keadaan kamu tohirun, dalam keadaan suci. Begitu termaktub di kitab Al-Muhaddab juz 1 halaman 25. Yang kedua yang jadi alasan mereka, hadatsani Yahya, menceritakan kepadaku Yahya an Malikin, dari Malik, an Abdullah bin Abi Bakr bin Hazmin, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, anna fil kitabil ladzi, bahwa dalam kitab, surat di sini maksudnya, alladzi, yang katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat yang Rasulullah tulis buat siapa? Li Amr bin Hazmin, buat Amr bin Hazm. Katanya dalam surat Nabi yang dikirim kepada Amr bin Hazm ada kalimat an la yamassal Quran, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran illa kecuali tahirun, orang yang bersih dari hadas. Rawahu Malik, riwayat Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta juz 2 halaman 7. Kalau dilihat dari segi asbabun nuzul, sababun nuzul, sabab turunnya atau peristiwanya ada kaitan dengan turunnya ayat di atas Al-Waqi'ah tadi, nomor 5. Di dalam tafsir Al-Qasimi juz 16 halaman 566 disebutkan, waqala Ibnu Zaidin, berkata Ibnu Zaid, za'amat kuffar Quraisyin, menyangka, menuduh kaum kafir Quraisy, anna hadzal Quran, bahwa Quran ini tanazzalat bihi syayatin, diturunkan dari setan. Fa'akhbarallahu ta'ala, maka Allah memberitahukan, menyanggah tuduhan itu, innahu, bahwasanya la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuh kepada Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Kama qala, seperti juga difirmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 210-212, wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan tidaklah setan turun membawa Al-Quran, wa ma yanbaghi lahum, dan tidak pantas bagi setan, wa ma yastati'un, dan mereka juga tidak bisa menyentuhnya. Innahum anisami lamakzulun, sesungguhnya setan itu dari mendengarkan Al-Quran saja dinyahkan, diusir, apalagi sampai membawanya. Ini sebab turunnya ayat. Jadi tidak terkait dengan perintah, adanya perintah bahwa kalau mau memegang Quran harus wudu. Ayat ini turunnya itu terkait dengan tuduhan bahwa yang membawa turun Al-Quran itu setan. Oleh Allah dijelaskan bukan. Yang membawa turun Al-Quran itu adalah Al-Mutahharun. Siapa Al-Mutahharun itu? Di tafsir At-Tabari dijelaskan, An Sa'id bin Zubair, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun, yaitu al-malaikatu alladzina fis-sama'. Yang disebut al-mutahharun itu bukan orang yang bersih dari hadas, tapi malaikat yang disucikan dari naon? Dari dosa. Kan malaikat mah tidak pernah berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada di surat At-Tahrim ayat berapa? 6.
Malaikat itu tidak pernah maksiat. Walaupun musim juli, ada tidak malaikat diceritakan jadi agen atau disaritem dulu? Ada nggak cerita malaikat terlibat jadi germo? Tidak ada, tidak akan pernah ada. Malaikat itu disucikan dari dosa. Jadi yang membawa turun Quran itu al-mutahharun. Jadi tidak terkait dengan keharusan bersih dari hadas. Nah, saya ada terlewat ini mengutip, tapi di sini ada di halaman 3 itu. Bukan dalil yang tepat, bahkan mirip pun tidak untuk dijadikan alasan bagi mereka yang menyatakan mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadas. Itu komentar dalam kitab Fathul Majid halaman 334. Ada yang terlewat. Ini hadis yang nomor 7, nomor 6 dan 7 itu dua-duanya juga hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujah. Nomor 6 dan 7 ada hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hazm, kemudian untuk Amr bin Hazm di dalam kitab Nailul Awtar. Hadis ini dua-duanya dinilai dhaif, tidak bisa dipakai sebagai argumen. Jadi menggunakan surat Al-Waqi'ah yang berbunyi la yamassu ilal mutahharun sebagai dalil untuk melarang menyentuh Al-Quran karena sedang haid atau junub, di dalam Fathul Majid disebutkan salah penempatan dalil. Bukan dalil untuk itu. Mirip gentok jenak gitu. Jadi dua hal itu sebenarnya ada keterangannya, ada argumen yang selalu dijadikan hujah, tapi sayang semuanya lemah. Kesimpulannya, wanita yang haid ataupun yang junub boleh memegang Al-Quran dan membaca. Ini bahasan ini sebenarnya masih terkait dengan proses haid. Haid itu juga bagian dari proses kejadian manusia. Makanya saya mengemukakan masalah ini. Di dalam tubuh manusia banyak bahan tafakkur. Tafakkur itu memikirkan sesuatu yang membawa akibat kita lebih dekat kepada Allah. Itu tafakkur. Di surat Ad-Dariyat ayat 21 Allah berfirman, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, apalah tusirun, kenapa kamu tidak memperhatikan? Maksudnya di dalam diri kita ini, dalam tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah ini, ada banyak hal yang perlu kita renungkan. Lebih jelas lagi di Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang telah menipu kau, memperdaya kau sampai berbuat durhaka bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan menyempurnakan kamu, fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuh kamu itu seimbang. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun, masya'a, yang Allah kehendaki, rakkabak, Allah menyusun tubuhmu.
Di sini ada kata adalah. Oleh Allah tubuh kita ini diciptakan dalam struktur yang sangat seimbang. Nah, sekedar gambaran saja. Silakan dibuka halaman 4. Saya kutip ini. Ada beberapa contoh. Inilah sekelumit dari berjuta keseimbangan rumit di dalam tubuh manusia. Saya baca. Tubuh manusia terdiri atas sejumlah daging dan tulang yang berbobot kurang lebih 60 sampai 70 kg. Bahkan ada yang lebih ya, sampai melebihi 1 kintal. Sebagaimana diketahui, daging adalah salah satu material paling rentan di alam ini. Jika daging dibiarkan di tempat terbuka, daging akan membusuk dalam beberapa jam. Dan setelah beberapa hari akan dikerubungi dengan tempayan. Lutuk, Bu? Tempayaknya? Bilatung. Dan mulai berbau busuk yang tak tertahankan. Zat yang sangat lemah ini membentuk bagian terbesar dari tubuh manusia. Akan tetapi aneh ya, ia terpelihara tanpa rusak atau membusuk selama kurang lebih umur kita ya. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 80 tahun. Dengan adanya apa? Peredaran darah yang memberinya makanan dan kulit yang melindunginya dari bakteri luar. Padahal kalau dibiarkan terongkok mah busuk, tapi di awak kurang mah jadi busuk. Padahal napal aja. Ada yang 60, 70 sampai 80 tahun lebih. Kenapa? Karena ada penyeimbangnya, pelindungnya. Terus panca indera tersusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya telinga hanya dapat menangkap getaran suara pada batas tertentu. Sekilas mungkin kisaran pendengaran yang lebih besar tampaknya menguntungkan. Namun celina wing gitu gede kelihatannya menguntungkan, dia bisa menangkap suara lebih hebat. Tapi enggak, tetap saja sama. Ada batas indriawi. Ini disebut ambang batas pendengaran. Diatur dengan tujuan tertentu. Coba bayangkan, jika telinga kita terlalu sensitif, setiap saat kita harus mendengar berbagai suara, mulai dari detak jantung kadene ke kuping, hingga gemersik tungau kecil di lantai. Hidup seperti ini akan sangat mengganggu. Mun sadar ka kuping mah riweuh. Keseimbangan serupa berlaku pula bagi indera peraba. Sel saraf peraba yang sangat sensitif dan berada di bawah kulit manusia dijadikan sensitif dengan cara yang sebaik-baiknya dan tersebar di seluruh permukaan tubuh. Saraf tersebut terhimpun terutama di ujung jari, di bibir, dan organ-organ seksual. Sebaliknya, daerah yang kurang penting dalam tanda kutip, misalnya punggung, memiliki lebih sedikit sel saraf peraba. Ini memberi keuntungan besar bagi manusia. Bayangkan jika terjadi sebaliknya. Jika ujung jari kita sangat tidak sensitif dan kebanyakan sel saraf berkumpul di punggung, tidak diragukan lagi, ini akan sangat menjengkelkan. Sementara kita tidak mampu menggunakan tangan secara efektif
punggung kita justru merasakan hal-hal terkecil, sampai lipatan baju pun terasa gitu. Ributlah. Perkembangan organ adalah contoh keseimbangan yang rumit. Misalnya rambut dan bulu mata. Meskipun keduanya sebenarnya sama saja rambut, kecepatan tumbuhnya tidak sama. Anggaplah bulu mata tumbuh sama cepatnya dengan rambut di kepala. Maka bulu mata akan mengganggu penglihatan dan bisa menusuk mata, membahayakan salah satu organ tertentu. Panjang bulu mata kita tertentu dan tetap. Jika bulu mata ini memendek, misalnya karena terbakar atau kecelakaan, maka bulu mata akan memanjang sampai mencapai panjang ideal lalu berhenti. Coba bayangkan terus panjangnya. Jadi lamun bulu mata kaduruk, keluar nih, tapi sampai itu saja. Tidak perlu terus panjang. Tidak perlu diuntung gimana. Ini yang disebut dengan adalah Allah membuat keseimbangan dalam tubuh manusia. Bulu kelek misalnya, bulu irung, sami ada bulu-bulu kelek. Bentuk bulu mata pun sangat penting karena bentuknya sedikit melengkung ke atas. Bulu mata tidak menghalangi pandangan dan membuat mata terlihat indah. Ketika tumbuh, bulu mata ini ditutupi minyak halus yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu di tepi kelopak mata. Karena itulah bulu mata kita tidak terasa kasar dan lurus seperti sikap. Wah, saya punya bulu soca sikap. Penyesuaian halus seperti ini terdapat di seluruh bagian tubuh manusia. Luar biasanya, sebagaimana pada remaja, penciptaan yang tepat ini juga tampak pada bayi yang baru lahir. Contohnya, tulang tengkorak bayi yang baru lahir sangat lunak dan pada batas tertentu dapat bergerak di atas yang lain. Keluasan tulang tengkorak ini memudahkan keluarnya kepala bayi dari rahim ibu tanpa bahaya. Bayangkan jika tidak luas, tulang tengkorak ini bisa saja retak selama kelahiran, dan itu bisa menyebabkan kerusakan parah pada otak bayi. Dengan kesempurnaan serupa, semua organ dalam tubuh manusia berkembang secara harmonis selama proses perkembangan. Misalnya pada perkembangan kepala, tengkorak yang menyelubungi otak tumbuh bersesuaian dengan otak. Andaikan tengkorak tumbuh lebih lambat daripada otak, ia akan menekan otak dan segera menyebabkan kematian. Contoh terakhir, air liur, ciduk yang berperan pada awal proses pencernaan makanan, berfungsi membasahi makanan supaya makanan mudah dikunyah gigi dan turun melalui kerongkongan dengan gaya peristaltik. Air liur juga merupakan zat khusus untuk mengubah melalui sifat kimiawinya zat pati menjadi gula. Coba pikirkan apa yang akan terjadi andai air liur tidak dihasilkan di dalam mulut. Kita tidak akan mampu menelan apapun, atau bahkan tidak akan bisa berbicara karena mulut kita kering. Kita tidak akan mampu mengkonsumsi makanan padat dan harus selalu meminum cairan saja, minum terus.
Ini yang disebut dengan contoh-contoh bi ayyi syuratin fasawwaka fa'ala. Allah menyempurnakan kamu dan membuat tubuh kita ini dalam kondisi yang seimbang. Para hewan iman, manusia juga punya naluri, keinginan untuk punya keturunan. Ini dijelaskan di surat Al-Imran ayat 14. Sudah pada apa? Karena sering membaca dan mendengar. Zuyyina linnas. Zuyyina itu artinya dihias. Manusia itu dihias dengan apa? Hubbu syahwat, dengan kecintaan pada apa-apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan syahwatnya itu? Minan nisa, yaitu wanita-wanita. Maksudnya ini mafhumnya laki-laki menyukai perempuan. Mafhumnya tentu sebaliknya, perempuan menyukai laki-laki. Dan itu normal, karena ini sudah oleh Allah ditempelkan menjadi naluri manusia. Wal banin, dan kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah. Ini qanatiril muqantarah itu artinya tumpukan. Tumpukan yang banyak minat dhahab, dari emas, wal fiddah, dan perak. Dulu kan uang itu dibuat dari emas dan perak, sehingga standarnya tetap. Sekarang karena duitnya pakai kertas, maka kursnya itu berubah-ubah. Makanya sekarang ada ide dan gagasan agar kembali menggunakan dinar dan dirham yang menggunakan emas dan perak, sehingga standarnya tetap, tidak ada pihak yang dirugikan. Ad-dhahab wal fiddah ini juga simbol dari dalam PS duit. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan, khail kuda. Sekarang bukan hanya kuda, ada kijang, ada BMW, ada Mercy. Ini simbol harta kekayaan. Jadi kendaraan pilihan. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal harth, dan hasil pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup dunia. Wallahu, dan Allah indahu, di sisinya, husnul ma'ab, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, berdasar ayat ini, umat manusia itu oleh Allah diberi naluri pembawaan garizah. Laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki. Ibu bapak mencintai anak, dan sebaliknya anak mencintai orang tua. Yang terakhir mencintai harta. Bahkan tentang harta oleh Allah dirinci, emas, perak, kendaraan, binatang ternak, hasil pertanian. Itu simbol-simbol dari harta kekayaan. Jadi sebenarnya tidak salah di dalam Islam kalau kita mencintai harta. Ini mah ya jangan karena duit, tidak jenenge. Jangan. Ayah laki bogoh ke awewe normal. Normalnya dia. Cila pada aki-aki bogoh ke gadis normal. Normal aki-aki laki. Atau ini bogoh ke hujan. Normal ada ini jelema. Mun aki-aki bogoh ke me, itu sudah berubah. Sudah menyimpan dari fitrah. Nah, yang jadi persoalan yang akan kita bahas nanti adalah bukan hanya punya naluri ingin punya anak. Ini terbukti
Banyak pasangan suami istri yang sudah berumah tangga lama, oleh Allah dikasih karunia harta banyak, tapi oleh Allah tidak dikaruniai anak. Maka biasanya suasana rumah tangganya itu mulai berubah. Yang tadinya harmonis menjadi harmonika. Kita salah gini mau majikan teh, gawean dengan pasea jika ucing sareng ucing sareng anjing tarik tadi. Bahkan ada pasangan suami istri yang kemudian cerai gara-gara tidak punya anak. Ya, walaupun banyak juga yang bisa menyelamatkan bahtera rumah tangganya tidak tenggelam, tidak bubar, tidak cerai dengan cara memelihara anak tetangga, anak baraya, bukut, anak dulur, anak batur. Bahkan di kampung mah ya pelataran anak tenggelam terus yang miara monyet. Dan mereka pedah monyet menjiga. Biasanya juga monyet. Di sini menunjukkan bahwa manusia punya naluri ingin punya keturunan. Sekarang ada yang disebut dengan gerakan feminis, gerakan kaum wanita yang mengusung isu gender equality, kesetaraan gender. Mereka mengabaikan nilai-nilai agama, mereka mengabaikan nilai-nilai kodrat kewanitaan. Bahkan mereka sudah lebih jauh kalau di Eropa memandang bahwa punya suami, hidup dengan suami itu sama dengan hidup dengan musuh, sehingga mereka tidak mau menikah. Yang dikejar oleh mereka adalah karir. Mereka lebih suka pulang kerja itu datang ke rumah kasih makan anjing atau kucing daripada makan bersama dengan suami. Kebutuhan seks mereka penuhi dengan berzina, kebutuhan anak mereka penuhi dengan adopsi. Yang ada di sini jalan gelombang. Di sini menunjukkan bahwa tetap saja, walaupun mereka menentang pernikahan, naluri ingin punya anak ada. Bahkan bukan hanya naluri ingin punya anak, kita juga diberi naluri ingin punya anak itu dengan kelebihan-kelebihan, berbagai kelebihan. Apakah kelebihan tubuhnya yang pototnya kuat, atau kelebihan tingkat kecerdasannya, kelebihan rupanya yang ganteng atau cantik. Dan ini bisa dibuktikan. Kalau zaman jahiliyah dulu, saya muat di sini di bawah beberapa catatan. Di zaman jahiliyah dengan adanya nikah istibdo. Nikah istibdo itu begini, kalau bapak-bapak punya istri lalu ingin punya anak kuat seperti misalnya Mike Tyson. Mike Tyson itu kenal tinju yang dikenal dengan julukan si leher beton. Nah, zaman jahiliyah itu dicari laki-laki model itu. Misalnya ada Mike Tyson nih, istrinya diserahkan kepada Mike Tyson. Nih, garap oleh kamu, pokoknya jangan dikembalikan sebelum istri saya hamil oleh kamu. Nah, itu dulu namanya nikah istibdo. Minta bibit. Di orang ada makan buat pembinanya sama, supaya unggul gitu. Nah, sekarang ada kecenderungan juga, manusia sekarang juga ada kecenderungan punya naluri yang sama, hanya caranya bukan seperti itu.
genetika engineering, terutama setelah diketemukan metode pengawetan sperma. Kan sperma itu kalau sudah tertumpah, maka dalam beberapa saat sel-selnya itu akan mati. Sekarang ada metode bisa diawetkan sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Sehingga di Eropa kemudian berdiri ada bank sperma. Bank sperma. Jadi di sana bukan penitipan uang, tapi menitipkan sperma. Kan ada kejadian di Perancis, seorang wanita sudah lama ditinggal mati oleh suaminya, lalu ia ingin punya anak lagi dari suaminya yang telah meninggal. Dia tahu, dia ingat bahwa dulu suaminya ketika masih hidup pernah nitipkan sperma di bank sperma. Dihubungilah pihak bank sperma itu, dicari dan diketemukan, lalu diproses melalui proses inseminasi buatan, disemprotkan ke dalam rahim si wanita itu, dan ternyata hamil normal 9 bulan, melahirkan bayi laki-laki. Tapi aneh, bayi yang terlahir itu kulitnya hidung, hitam, rambutnya keriting, hidung gini. Padahal suami istri itu Prancis, kulit putih dua-duanya. Kok anak saya jadi gila ini? Teliti punya teliti, ternyata salah pihak bank sperma. Jadi ada botolnya itu pakai merek suami, padahal sperma orang negro. Sebab menurut ginekologi itu ilmu tentang gen, tidak mungkin suami istri kulit putih punya anak negro. Seperti tidak mungkin suami istri negro anaknya kulit putih. Nah, karena genetika itu. Nah, dengan adanya metode pengawetan sperma, kemudian lahir adanya bank sperma, bahkan kemudian ada yang disebut dengan bayi tabung, baby in vitro. Kemudian kesininya berkembang ada cloning. Bahkan di Amerika ada yang disebut dengan surrogate mother, baby contractual, baby bearer. Di Amerika itu ada wanita-wanita yang mengontrakkan, menyewakan kandungannya untuk mengandung bayi dari orang lain. Nah, kontrak rahim. Nah, dengan adanya perkembangan di bidang bioteknologi ini, jelas akan sangat berpengaruh terhadap kajian mengenai fikih. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan itu kita bahas pada bulan mendatang. Bagaimana tinjauan syariat Islam. Selain itu juga ada kekhawatiran terjadinya apa yang disebut dengan the population explosion, peledakan penduduk. Bayangkan, modal nanti pawitnya cuma 2, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sekarang yang ada saja sekitar 6,5 miliar. Nah, ada kekhawatiran. Kemudian melahirkan usaha. Ada 2 usaha yang dilakukan oleh manusia sekarang ini. Ada birth control, pembatasan kelahiran. Ada family planning. Family planning mah keluarga berencana. Nah, insya Allah nanti pada kajian berikutnya kita juga